Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, perkenalkan nama saya Rizka Fitri Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Junia Ika Putria. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang makalah kami dengan judul Analisis Kebijakan Kurikulum K13 yang diampu oleh dosen Bapak Deki Saputra. Yang pertama yaitu latar belakang kebijakan kurikulum K13. Nah, pendidikan di Indonesia belum terlepas dari berbagai macam masalah. Salah satu masalah pendidikan di negara kita yang masih menonjol saat ini adalah adanya kurikulum yang silih berganti dan tanpa ada arah pengembangan yang betul-betul diimplementasikan sesuai dengan perubahan yang diinginkan pada kurikulum tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa kurikulum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam lembaga pendidikan, yaitu sebagai salah satu penentu keberhasilan pendidikan. Perubahan kurikulum selalu mengarah pada perbaikan sistem pendidikan dan perubahan tersebut dilakukan dengan didasari pada permasalahan pelaksanaan kurikulum sebelumnya yang dianggap kurang maksimal baik secara materi maupun sistem pembelajarannya sehingga perlu adanya revitalisasi kurikulum. Yang kedua yaitu teori kebijakan. Pada dasarnya, cukup banyak teori yang menjelaskan tentang implementasi kebijakan pendidikan. Menurut Wahab, paling tidak ada 3 teori yang cukup banyak dibahas dalam kaitan ini. Yang pertama yaitu menurut teori Brian Weiwo, Huot, dan Lewis Agun. Kedua, Van Meter dan Van Hom. Ketiga, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Nah, yang pertama, Brian Weiwo dan Lewis Agun. Oleh para ahli ilmu politik, keduanya dikelompokkan sebagai pencetus teori yang menggunakan pendekatan top-down approach. Menurutnya, untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna maka dibutuhkan banyak syarat. Kedua, menurut Van Meter dan Van Hom, gagasan teori Van Meter dan Van Hom diawali dengan pengajuan pertanyaan mengapa ada implementasi yang berhasil dan mengapa ada implementasi yang gagal. Pertanyaan itu kemudian dijawabnya sendiri dengan menyampaikan 6 variabel, yakni 2 variabel pertama dan 4 variabel tambahan yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja kebijakan. Selanjutnya, menurut teori Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Menurut beberapa ahli, teori yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier disebut sebagai a framework for implementation analysis atau kerangka analisis implementasi. Kedua pelopor teori tersebut berpendapat bahwa peran penting dari kerangka analisis implementasi dari suatu kebijakan, khususnya kebijakan pendidikan, dalam mengidentifikasikan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Terakhir, teori Edward Giorgio C. Edward 1980 mengemukakan 4 variabel kritis agar implementasi kebijakan pendidikan menjadi efektif, yaitu pertama, komunikasi, kedua, sumber daya, ketiga, sikap, keempat, struktur birokrasi. Selanjutnya, formulasi. Setelah agenda setting dilalui atau suatu isu telah masuk menjadi agenda pemerintah, maka tahapan berikutnya adalah membuat formulasi kebijakan. Tahapan formulasi kebijakan merupakan mekanisme yang sesungguhnya untuk memecahkan masalah publik yang telah masuk dalam agenda pemerintah. Tahapan ini lebih bersifat teknis dibandingkan dengan tahapan agenda setting yang lebih bersifat politis, dengan menerapkan berbagai teknik analisis untuk membuat keputusan terbaik. Selanjutnya, implementasi kebijakan kurikulum K13. Dalam memahami implementasi kebijakan kurikulum dapat dilihat dari beberapa pandangan atau perspektif. Salah satunya ialah menurut Edward III yang merumuskan 4 variabel dalam implementasi kebijakan publik. 4 variabel tersebut, yang pertama komunikasi, yang kedua sumber daya, yang ketiga disposisi pelaksana, yang keempat struktur organisasi. Kebijakan Kurikulum 2013 merupakan salah satu kebijakan bidang pendidikan yang dicadangkan oleh pemerintah, di mana pemerintah menambahkan penilaian sikap dalam struktur kurikulum dalam kebijakan Kurikulum 2013. Adanya penilaian inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis karakter.
Tujuannya agar siswa yang mendapatkan pendidikan kurikulum 2013 tidak hanya mampu menguasai dalam hal kompetensi pengetahuan dan keterampilan, namun juga didukung oleh sikap perilaku yang berkarakter. Implementasi kurikulum merupakan upaya untuk menjelaskan pelaksana kebijakan bidang pendidikan yang dimulai dari proses aktualisasi peraturan, persiapan, pelaksanaan, dan penerapan langsung kebijakan tersebut. Yang keempat, evaluasi. Ripley berpendapat bahwa ada 3 tipe evaluasi kebijakan atau program, yaitu pertama adalah evaluasi proses, yaitu tipe evaluasi yang berusaha menjawab pertanyaan bagaimana program berjalan. Evaluasi proses disebut juga evaluasi formatif. Yang kedua, evaluasi dampak adalah tipe evaluasi yang menjawab pertanyaan apa yang telah dilakukan suatu program atau akibat apa yang terjadi dengan adanya suatu program. Atau evaluasi dampak sering disebut evaluasi sumatif. Yang ketiga, analisis strategi berupaya menjawab pertanyaan seberapa jauh efektivitas program dalam mengatasi masalah sosial dibandingkan dengan program-program lain untuk masalah yang sama. Menurut Ripley, ada 2 aspek yang perlu diperhatikan dalam evaluasi proses, yaitu yang pertama, compliance atau kepatuhan, dan what's happen. Yang kelima, rekomendasi. Dalam rangka mensukseskan pengimplementasian kurikulum 2013 dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, melakukan uji coba terlebih dahulu di sejumlah sekolah yang menjadi pilot project penerapan kurikulum 2013. Yang kedua, menyiapkan para guru dan membekali guru dengan kompetensi dan skill yang memadai. Yang ketiga, mengembangkan buku siswa dan pedoman guru sesuai kurikulum 2013. Yang keempat, membenahi konsep ujian nasional yang tidak hanya fokus pada pengembangan aspek kognitif dan akademis saja, namun juga aspek afektif dan psikomotorik. Nah, dengan 4 cara tersebut, kurikulum 2013 dapat diimplementasikan secara optimal sehingga dapat menguatkan penanaman pendidikan karakter bagi siswa. Baik, sekian dari kelompok kami. Itulah pembahasan dari kelompok penyaji. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.